Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 menjadi polemik hingga mendapat respon keras dari berbagai pihak karena dianggap menghilangkan perasa agama. Draft PJP 2020-2035 itu direncanakan jadi panduan sistem pendidikan nasional yang merupakan grand design dari Kemendikbud. Tidak hanya itu, berbagai permasalahan pendidikan mencuat di negeri tercinta kita ini. Dari permasalahan moralitas pendidikan hingga kualitas pendidik menjadi tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di Jawa Barat, ada sosok yang sangat concern terhadap pendidikan. Asep Bukhari Kurnia, lebih dikenal dengan AA Mau. Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan ini kerap kali menyuarakan ketimpangan yang ada di dunia pendidikan Jawa Barat. Ini tuh di mana kita? Ini teh daerah Cijagra. Jadi ini tempat ya nongkrong, gitu kan. Kita berdiskusi. Banyaklah teman-teman, khususnya para aktivis dan teman-teman yang lain lah. Kita ngobrolin apa aja di sini? Ya ngobrolin dinamika masalah Jawa Barat, masalah pendidikan, banyak hal lah yang kita ngobrol di sini sambil ngopi kan. Bicara soal pendidikan biasa diobrolin di sini. Ini banyak pertanyaan, apalagi nih sekarang kan lagi zamannya lagi musim PPDB ya. Nah, sebelum saya jauh ke sana, kita kan tahu sangat concern di dunia pendidikan nasional, khususnya di Jawa Barat. Banyak hal atau bahkan justru saya lihat Dinas Pendidikan Jawa Barat atau instansi lain yang berhubungan dengan pendidikan itu selalu mencari peran AA untuk mendapatkan advice-nya. Ya. Pendidikan di kita itu sejauh ini seperti apa? Yang pertama, pendidikan kita khususnya mungkin ya nanti yang ada di Jawa Barat gitu ya, ataupun kabupaten kota, kita selalu berusaha, termasuk saya sendiri selalu memberikan masukan bahwa pendidikan yang ada di Jawa Barat, Kota Bandung ataupun kabupaten wilayah kabupaten kota yang lain harus menjadi yang terdepan. Artinya selama ini barometer justru pendidikan Indonesia itu adanya di Jawa Barat, khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA gitu kan. Karena indikatornya dari kita bisa lihat bahwa bagaimana sekarang misalnya ya dari aturan hal yang terkecil aja, aturan zonasi misalnya kan, zonasi yang dipakai awalnya kan itu rayonisasi adanya Kota Bandung, Jawa Barat juga, sekarang dipakai nasional untuk hal itu gitu kan. Akhirnya konsep-konsep ini dibawa ke nasional. Ini indikatornya dari sini. Ya. Kalau bicara soal menurut mutu dan kualitas pendidikan kita sendiri sekarang, kalau boleh jujur dan terus terang, pendidikan di kita itu sekarang justru menurun, ya kan? Menurunnya kenapa? Justru kehilangan marwah karakter, karena pendidikan yang ada di kita itu tidak mempunyai peta jalan atau grand design yang jelas, arah tujuan pendidikan dan endingnya seperti apa itu tidak. Nanti kita bahas gitu. Yang roadmapnya. Nah ini yang menarik itu kan AA selalu disibukkan setiap tahunnya di acara-acara PPDB. Apa aja sih temuannya hari ini? Temuan PPDB dari mulai awal zonasi saya melihat bahwa orang tua masih kebingungan ya untuk masalah zonasi itu seperti apa. Tapi sekarang orang tua sudah mengerti, bahkan sudah pintar,
gitu kan? Untuk menyiasatinya. Untuk menyiasati, sayangnya seperti itu. Ini kan tujuan zonasi itu sebetulnya pemerataan, tidak ada menghilangkan sekolah-sekolah favorit. Tetapi sekarang berkembang justru orang tua itu cenderung ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh membuat kakak-kakak yang baru. Misalnya kan kita tidak habis pikir. Misalnya Akang nih, kalau di Kota Bandung misalnya ya, tinggalnya di daerah Gadebage, karena ingin pindah ke suatu sekolah, hanya anaknya saja yang dipindahkan, ditempel dengan orang lain. Nah, masuk ini ke kakak orang. Masuk ke kakak orang. Pinter dong kalau gitu. Ya, pintar mengakali, tapi tidak baik untuk pendidikan kalau menurut saya seperti itu. Makanya saya sering bilang bahwa zaman sekarang itu yang sekolah itu adalah orang tua. Gitu. Berarti pemerataan soal brand sebuah sekolah itu masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Ada kastanya, berarti. Ya. Mau tidak mau sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekolah favorit itu masih ada. Sekolah yang banyak diminati oleh orang tua itu masih ada. Ini terkait beberapa hal kalau menurut saya yang sangat urgent sekali, bahwa pemerintah sendiri belum bisa menyamakan atau meratakan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Misalnya saya dekat sekolah tapi merasa bahwa ke sekolah ini saya misalnya agak khawatir untuk menyekolahkan anak di sekolah ini karena bangunannya takut roboh. Nah, satu sisi saya sebagai misalnya orang tua ya merasa mampu untuk bersekolah, gitu kan, ke tempat yang lain dan lebih baik, gitu kan. Otomatis saya akan memilih tidak di zonasi dekat sekolah saya. Otomatis akan memilih ke sekolah yang lebih baik. Lebih memilih brand berarti? Ya, lebih seperti itu. Karena kalau saya lihat perbaikan di pemerintah masih sangat kurang. Apa sih yang membedakan soal karakter pengajaran, moralitas pengajaran, terus nanti kita bicara soal moralitas itu. Yang membedakan SMA 1 atau SMKN 1 atau sekolah yang ini dengan yang lain. Itu tadi karena infrastruktur. Banyak hal. Tapi yang paling utama adalah pandangan pertama orang tua atau siswa bisa jatuh cinta dan ingin bersekolah di tempat tersebut. Karena orang-orang besar dulu sekolah di sana. Nah, yang pertama itu. Faktor itu juga salah satunya karena misalnya saya ingin satu alumni dengan anak saya. Oke. Atau ada juga yang berprinsip ingin nyeri, misalnya SMP 5, saya alumni SMP 5, anak saya SMP 5 dan ingin sekolah di SMA 5. Jadi sama 5 gitu kan, misalnya seperti itu. Karena universitas yang akan dia dapatkan nanti ke sini. Iya, gitu kan. Ada cenderung itu. Nah, ini karena belum meratanya. Pemerataan baik itu pelayanan, SDM ataupun infrastruktur sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah yang lain, gitu kan. Berarti ada banyak pihak yang harus terlibat, khususnya di LBP 2. Ya. Yang apa itu lembaga bantuan pemantau pendidikan. Dan banyak lembaga-lembaga lain juga memantau ini. Untuk Kota Bandung dan Jawa Barat sendiri, advokasi apa yang telah kawan-kawan lakukan terkait dengan paradigma orang tua yang seperti ini? Untuk sementara ini saya mengadvokasi kepada seluruh lapisan masyarakat berusaha, meskipun itu faktanya juga masih sangat masih sangat ada ketimpangan. Saya berusaha bahwa mensosialisasikan bahwa sekolah di mana saja sama, sekolah di mana saja gratis, gitu kan. Karena itu keinginan Gubernur Jawa Barat, bahkan pihak swasta sendiri pun, karena sebetulnya swasta itu harus menerima juga orang tua ataupun murid-murid siswa-siswa yang tidak mampu. Tapi tidak banyak juga sekolah swasta yang melakukan atau menerima hal itu, padahal mereka juga sama mendapat anggaran dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Gitu. Ya, memang saya juga sebagai orang tua kadang-kadang cenderung melihat sebuah kualitas pendidikan di sebuah sekolah itu memang berbeda. Ya.
Nah ini kan justru berapapun jaraknya ditempuh ataupun jauh, kadang-kadang kan jadi sebuah pengorbanan ke depannya. Ini kadang-kadang jadi sebuah pilihan juga. Kalau bicara tadi ya, sekarang mungkin soal moralitas pendidikan di kita, cenderung kan guru-guru kita ini sekarang saat ini lebih banyak disibukkan dengan laporan, karena bentuk kurikulumnya juga selalu berubah-ubah. Itu gimana sih kondisinya? Saya terus terang aja ya, saya kasihan juga terkadang kepada para guru yang saat ini terlalu banyak dibebani dengan tugas-tugas administrasi. Dampaknya mereka akan sangat tidak fokus untuk mengajar secara maksimal, berada di ruang kelas kepada siswa-siswa yang ada di sekolah, gitu. Karena banyaknya tugas yang banyak tugas. Itu karena berkaitan, yang pertama pertanggungjawaban, karena tugasnya misalnya kalau tidak diselesaikan gajinya akan dipotong, kan gitu. Jam kerja ya. Terus misalnya akan menghambat juga tunjangan kepada guru-guru. Jadi mereka kan otomatis berpikir untuk diri sendiri. Saat mereka tidak nyaman karena tugas mereka yang dibebankan itu sangat berat, sehingga akan berdampak mereka akan tidak fokus dan tidak maksimal untuk mengajar kepada anak-anak kita atau siswa-siswa yang ada di sekolah. Soal yang lain yang nggak kalah menarik Kak, di saat PPDB ini, ini kan banyak pihak yang bermain. Untuk meminimalisir hal tersebut seperti apa? Ini dari banyak aspek pengawasan. Banyak sekali yang tadi misalnya pemalsuan asli tapi palsu kakak, ya itu yang dilakukan kebanyakan orang tua. Ada juga rekomendasi dari lembaga-lembaga tertentu yang cenderung ini mungkin ada pengecualian ya, mereka karena berpindah tugas, kalaupun karena dekat dengan kantor, sama-sama mengabdikan diri kepada negara, mungkin bisa ditoleransi kalau selama itu adalah anak pribadinya mereka. Tetapi yang saya sangat khawatirkan atau yang sekarang terjadi justru membludak, karena kenal tetangganya ingin masuk sekolah, minta bantu, kan gitu. Hal ini akan sangat berdampak sekali kepada orang ataupun orang-orang yang sebetulnya berhak atau bisa lolos ke sekolah tertentu, tapi tergerus oleh kepentingan atau tergeser oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, saya harap kepada pemerintah sendiri memberikan warning atau ancaman ya terkait indikasi misalnya pelanggaran itu, bahwa itu akan ditindaklanjuti, karena ini adalah berkembangnya ke hal yang tidak baik. Contoh, ini kita tidak bisa menyalahkan juga misalnya dinas pendidikan, karena ini berkaitan juga dengan dinas kependudukan, dengan dengan dinsos, kan gitu. Kan syaratnya misalnya yang tidak miskin, yang miskin itu harus dari dinsos, masuk DTKS, kan gitu, mempunyai KIP dan sebagainya. Tapi saya sangat sangat miris sekali yang mereka yang mendaftar sebagai orang miskin, faktanya mereka turun dari mobil gitu kan, perhiasannya sangat banyak, dilihat gitu, rencem lah cek bahasa Sunda. Tapi mereka tidak malu-malu juga untuk masuk daftar sebagai siswa miskin atau SKTM gitu ya. Itu asal masuk aja. Itu dia kondisi yang berulang terus ya. Iya, berulang seperti itu, dan ini harus diantisipasi. Kalau dulu nggak berulang karena apa? Kalau dulu sebetulnya kalau aturannya untuk saat ini, daripada hal-hal yang seperti itu lebih baik kalau saya pribadi ada testing. Ada testing masuk sekolah itu seperti halnya ke perguruan tinggi. Jadi sudah jelas itu bisa diterima, karena untuk zonasi ini aturan bagus, tapi belum waktunya atau belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena pemerataan. Apalagi sekarang perkembangannya justru cenderung mengarah hal-hal yang tidak baik, gitu, seperti pemalsuan, bukan ini ya,
emang secara legal bener gitu ya kakaknya, tapi secara kalau secara manipulatif lah gitu ya, asli tapi palsu gitu. Artinya tidak memberikan memberikan masih ada ruang-ruang. Ada ruang. Dan celahnya itu sangat besar. Mungkin kan sebagai orang tua ingin mencekolahkan kepada sekolah tertentu itu apapun bisa dilakukan. Tetapi kan hal ini kalau misalnya untuk mengarah ke hal yang tidak baik, kenapa tidak kita harus segera antisipasi caranya seperti apa. Kang, ngomong-ngomong ya, ini KPT, KP apa namanya? Iya, Woodcast, Kang gitu. Ini tempat ya. Nama minumannya apa? Iya, teh naonnya? Kang, itu naon? Kita nanti bicara soal SMA gratis, soal banyak pilihan lah ya untuk pendidikan. Nanti kita bicara. Ya. Ya kalau soal moralitas kan tadi udah coba jelasin ya. Ya. Moralitas pendidikan di kita itu seperti apa. Nah, ini kan terkait dengan rencana roadmap yang dibentuk oleh pemerintah sekali. Nah, hari ini kan 2020 dan 2035. Ya. Pandangan sendiri sih seperti apa? Jadi kalau menurut hemat saya pribadi gitu ya, kendalanya pendidikan di kita itu tidak mempunyai itu tadi roadmap yang jelas atau peta jalan, grand design yang jelas. Pendidikan kita itu jangka menengah, jangka panjang itu mau dibawa kemana, sehingga kita kehilangan karakter. Justru cenderung di sini saya sangat prihatin sekali bahwa kebijakan-kebijakan yang ada itu cenderung selalu ditumpangi dengan hal-hal yang politis. Karena contoh konkretnya banyak kepentingan. Contoh begini, atau terlihat dari apa draft? Terlihat misalnya gini, kita lihat undang-undang Sisdiknas aja ya, yang sekarang baru disusun cenderung tertutup. Itu kan sebetulnya perlu ada kajian dari semua unsur elemen masyarakat. Jadi secara seudonnya bahwa ini banyak hal-hal yang disembunyikan, itu kan perlunya. Contoh konkretnya hal-hal yang sampai sekarang ini saya sendiri tidak bisa mendapatkan gitu ya, dan rekan-rekan dari akademisi, praktisi, guru-guru besar baik itu di perguruan tinggi tidak mempunyai draft untuk undang-undang Sisdiknas ini. Jadi itu kan sendiri juga masih ngambang. Nah, hal ini akan sangat berdampak sekali untuk pendidikan ke depannya. Nah, kita ketahui draft roadmap di yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah, khususnya oleh kementerian. Ini kan banyak pertentangan juga soal prasa-prasa yang Ini pandangan sendiri gimana itu? Ya, itu pandangannya justru cenderung kalau saya pribadi itu terlalu banyak kepentingannya. Kepentingan dilibatkan dengan hal-hal yang berbau-bau politis seperti itu kan kurang baik kalau pendidikan. Hal seperti ini dapat terlihat misalnya setiap periode ya presiden ataupun apa, kita bisa hitung lah ya berapa kali ganti Kemendikbud, berapa kali ganti kurikulum, yang akhirnya kita belum tahu hasilnya sudah diganti kembali. Karena backside-nya roadmap tadi. Iya, tidak jelas. Karena mungkin saja ada persepsi bahwa seorang menteri itu kalau tidak mengganti kurikulum, kalau dalam bahasa Sundanya nggak ada kerjaan gitu, nyawah gawe kan gitu, ada powernya. Tapi kan di sisi lain harusnya dipertimbangkan dampak ke depannya seperti apa. Sehingga saat ini kita itu seperti hilangnya arah haluan atau karakter yang ada gitu. Padahal negara yang maju itu adalah negara yang mempertahankan karakter dirinya sendiri, termasuk budaya kita yang ada di timur gitu kan. Yang paling utama di wilayah pendidikan. Di wilayah pendidikan itu adalah sebagai fondasi yang berkaitan dalam semua aspek dan segala hal. Gitu. Contoh konkret yang hilang hari ini. Contoh konkret, mari kita lihat
berapa puluh tahun ke belakang sikap seorang siswa kepada guru, ya kan? Dimana saat dulu mungkin saya masih ngalamin, begitu kita sangat menyegani seorang guru, menghargai seorang guru, tapi sekarang sebaliknya ini ada yang salah. Artinya guru itu seolah sekarang tidak dihargai oleh siswanya sendiri, justru cenderung mereka berbicara kehilangan marwahnya. Padahal kan kalau melihat dari adab ketimuran gitu kan, itu sangat bertentangan sekali. Nah ini kita karena cenderung sekarang melihat budaya-budaya orang lain yang seperti itu, kita dimana jiwa sosialnya sangat berkurang, hare-hare lah ya dalam bahasa Sundanya mah. Jadi kita menghormati kepada kepada teman yang sebaya atau di bawah, apalagi ke guru yang misalnya di atas, kepada orang tua, itu sekarang itu anak-anak sekarang itu cenderung hilang sikap-sikap seperti itu. Itu adalah padahal suatu hal yang sangat penting dilakukan di sekolah gitu. Artinya berarti konsistensi soal bagaimana roadmap dulu itu bisa dijaga. Hari ini siapa saja sebetulnya yang wajib atau hadir dalam pembentukan roadmap sendiri? Semua elemen ya harus dilakukan, termasuk dari mulai misalnya dari sekolah, termasuk dari orang tuanya sendiri. Sekarang itu kan yang saya sangat prihatin itu justru bahwa yang bersekolah itu cenderung sekarang itu orang tua, bukan siswa. Keinginan orang tua, gengsi orang tua, gitu kan, rasa ego orang tua. Jadi di situ cenderung anak itu tidak bisa berkembang dengan potensinya, padahal setiap anak itu mempunyai bakat dan potensi yang beda-beda. Nah gitu. Jadi semua pihak ya harus terlibat. Harus terlibat. Ketika tadi bicara soal roadmap tidak jelas. Ini kan kalau dulu kan ada garis GBHN itu. GBHN, garis besar haluan negara kita itu gitu kan. Mata pelajaran justru sekarang kan oke lah, sekarang banyak ya misalnya di Jawa Barat, Jabar juara dengan kurikulum Masaginya, tapi implementasi di lapangannya masih sangat minim dan sangat kurang. Gitu. Pertanyaan yang paling seru juga banyak dilontarkan oleh teman-teman wartawan lain. Ya. Ini kan banyak otonomi daerah otonomi. Ya. Sebagai daerah-daerah yang saat ini memiliki kewenangan, ya, di aspek pendidikan apa mereka memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah pola ajar atau kurikulum tersendiri? Sebetulnya bisa. Kalau menurut saya itu sangat bisa ya. Sangat bisa. Itu tergantung tidak kepada jadi tergantung pengembangannya di wilayah kabupaten kota atau provinsi gitu ya, wilayahnya masing-masing, tergantung kepala daerahnya sendiri mau enggak untuk mempertahankan ciri dan karakternya masing-masing, khususnya di pendidikan, karena ini adalah sebagai fondasi dari semua unsur itu ada di pendidikan pusatnya. Dan sebagai mari kita melihat dan bagaimana kita menerawang ke depan tuh mau seperti apa, dan ini tugas kepala daerah. Tapi tidak semua kepala daerah juga yang memperhatikan, justru cenderung hanya mengikuti, tidak ingin berinovasi, ingin melakukan suatu terobosan-terobosan yang memunculkan wilayahnya, kabupaten, kota, atau provinsi untuk kemajuan-kemajuan di pendidikan. Memiliki karakter gitu. Ajaran ya. Nah, sebelum jauh saya ke hal-hal lain tentang temuan AA sendiri lah dan di lapangan. Ini kan kurikulum di Indonesia ini sering berubah. Ya. Kalau kita melihatnya, ada memang selain memang ada kepentingan lain, ini kelihatannya ada kepentingan bisnis dari beberapa pihak. Oh, itu sudah jelas. Karena gini, ganti kurikulum di situ pasti ada pembinaan baru, penataran baru, ya. Terus misalnya sosialisasi baru, dan itu akan memakai anggaran yang sangat besar, bahkan sangat fantastis untuk hal itu. Jadi hal ini meskipun misalnya ya dengan kurikulum baru, mari kita lihat buku yang dulu itu cenderung
misalnya dengan ganti kurikulum baru, halaman pertama pindah geser ke tengah, ke belakang, yang belakang jadi kedepanin. Padahal hanya itu-itu saja. Jadi nanti kebingungan buat yang ada di sekolahnya itu sendiri. Mereka baru belajar menerapkan kurikulum baru mulai mengerti, diganti lagi, belajar lagi seperti itu. Gurunya harus membiasakan diri. Karena muncullah nanti masalahnya akhirnya ada kejenuhan juga. Dan outputnya tanpa disadari tidak kita bisa rasakan secara betul-betul. Ini justru cenderung bahwa pendidikan di Indonesia ini bukan maju, kalau menurut saya adalah sangat menurun. Ini dilihat Asia zaman dulu itu ingin belajar ke Indonesia ya, tapi sekarang orang Indonesia akan bangga belajar di luar Indonesia, gitu kan, di Malaysia, di Singapura, di Jepang. Dulu mereka belajar itu ingin ke Indonesia. Kenapa seperti itu? Ini berarti ada yang salah. Artinya kita kehilangan karakternya. Ini kan banyak juga asumsi para orang tua siswa yang menilai bahwa harga dari sebuah pendidikan di Indonesia itu sangat mahal. Ya. Itu gimana sih ya? Emang mungkin apalagi di Jawa Barat ya, beda dengan di wilayah-wilayah lain, pendidikan itu terasa sangat mahal sekali. Beban untuk biaya sehari-hari saja, dengan misalnya kebutuhan pokok di luar pendidikan juga sangat mahal. Otomatis di kita juga akan tersangkut ya dengan urusan pendidikan. Otomatis bebannya pasti akan sangat mahal. Gitu. Iya. Tapi ada nggak pilihan lain, misalkan ada sekolah gratis atau semacam apa? Selama ini untuk tingkat SD, SMP, TK, SD, SMP itu sebetulnya gratis, sudah ditanggulangi oleh pemerintah kurang lebih satu. Gitu. Jadi TK negeri ya, SD, SMP itu kurang lebih mereka mendapatkan 1 juta lah ya. Dari bantuan setiap tahun. Dari negara. Setiap tahun dari negara itu. Itu dari pusat sekian. Dari pusat. Provinsi belum ada sekarang. Kemarin sudah ada di daerahnya, bos daerah namanya, tetapi sekarang ngilang lagi gitu kan. Nah, jadi tiap tahun itu sebenarnya negara memberikan jaminan biaya operasional sekolah itu kurang lebih, kalau untuk sampai tingkat SD SMP itu kurang lebih 1 juta ya. 1 juta. Tapi untuk SMA sendiri, nah ini ada dari BOS, ada juga dana BOPD. Biaya operasional pendidikan daerah ya. Jadi dikasih, tetapi meskipun secara apa ya, kalau kalau misalnya kita kumpulkan gitu ya, dana yang ada pemberian dari pemerintah itu di sekolah-sekolah itu belum bisa memenuhi kebutuhan operasional. Dari aspek apa sih itu bisa merubah menambah nilai-nilai? Ini untuk misalnya gini ya, sekarang kan kalau untuk pungutan di sekolah itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Tetapi bisa juga disolusikan tergantung komite sekolah, keberadaan komite sekolah di masing-masing sekolah. Karena diperbolehkan dana untuk pendidikan sekolah itu didapat dari sumbangan orang tua. Tetapi yang namanya sumbangan itu tidak boleh ditentukan nominalnya. Ini banyak yang terjadi di sekolah-sekolah itu seperti itu. Jadi salah kaprah, mereka menentukan sumbangannya, nilai besarannya. Nah itu sebetulnya tidak boleh ditentukan besaran sumbangannya, tetapi diperbolehkan orang tua untuk menyumbang melalui komite sekolah. Balik lagi ke soal bagaimana negara hadir di dunia pendidikan dengan memberikan nilai kebutuhan untuk operasional setiap siswa itu 1 juta ya. Itu SD, SMP, SMA. SD, SMP. Kalau SMK kurang lebih 150-an ya. 150 per siswa itu 150.000 ya per bulan. Berarti kalau tinggal dikali aja 1 tahun. Di semua daerah sama nggak sih ya? Sama seperti itu kalau untuk wilayah Jawa Barat ya. Wilayah Jawa Barat aja. Secara nasional itu semua
berbeda. Bahkan ada yang lebih besar. Dana bantuan dari pemerintahnya itu lebih besar digelontorkan untuk sekolah ini. Karena kan gini, anggaran pendidikan itu betul besar. Sekarang itu dari pusat itu hampir 20% kan ya. 20% itu tapi sudah yang kalau dikalkulasi masih sangat kurang karena itu termasuk belanja pegawai gitu. Jadi bukan untuk pembangunan saja gitu. Dalam peraturannya nilai belanja daerah itu harus memiliki keberpihakannya terhadap belanja pendidikan. Ya. Itu berapa persen sih ya? Iya, kalau misalnya aturan kan yang biasa sekarang itu dilakukan kurang lebih 20%. 20%. Tapi masih itu kurang? Sangat kurang. Sangat kurang. Ini tergantung kepada yaitu kepala daerahnya. Politik dulu. Sebetulnya bisa misalnya itu kan untuk belanja ya, belanja pegawai. Tapi untuk infrastruktur yang lainnya kalau 20% itu masih sangat kurang. Sehingga pemerataan itu tadi belum bisa terlaksanakan secara sepenuhnya. Padahal nggak haram kalau setiap daerah memiliki kewenangan. Harusnya seperti itu, dan kepala daerah sebenarnya yang mereka takutkan bisa juga mereka tidak mendapat masukan yang secara apa ya dari pihak-pihak luar misalnya ataupun pihak sekolah sendiri, atau bisa hanya mereka cari aman untuk ngikutin rule yang ada aja gitu kan. Padahal sebetulnya kalau mereka menambah anggaran pendidikan tidak disalahkan gitu kan. Ada pesan khusus nggak untuk ya pemangku kebijakan, kepala daerah terkait ya mungkin kalau kawan-kawan diangkut ngomong-ngomong nih ya, ini kan bicara soal keberpihakan, nggak berminat untuk masuk ke sistem lewat politik gitu ya, pencalonan. Tapi kalau untuk saya pribadi ya, saya sangat kurang ya kalau misalnya untuk menjadi bagian dari legislatif. Lebih tapi kan kalau kita hanya berjuang sendiri nggak didukung teman-teman legislatif yang lain kan jadi bingung. Jadi mending kalau saya agak mungkin condong minat ke eksekutifnya gitu ya. Oh gitu. Ya. Ada harapan nggak soal bagaimana paradigma pengelolaan pendidikan dan anggarannya sekarang ini? Saya berharap ya pemerintah itu betul-betul concern apa yang dilakukan di dunia pendidikan, karena itu adalah sebagai suatu fondasi bagaimana kita memperhitungkan khususnya generasi kita, kehidupan generasi anak didik kita sekarang ini kedepannya seperti apa, dan itu akan berdampak kepada kelangsungan bangsa dan negara kita saat ini dan kedepannya. Sampai kapan perjuangan? Saya mungkin selama masih bisa berjalan, bernapas dan berbicara akan terus concern dan berjuang untuk kebaikan pendidikan. Itu aja kan. Maung Asep Buhori Kurnia. Ya. Ya. Asyik waktunya. Siap. Mohon maaf. Sami-sami.